kabar nih kalian semuanya? Setelah sekian purnama, akhirnya aku bisa lagi comeback di mari di sini ya. Senang banget ternyata masih banyak juga teman-teman yang masih stay setia di channel aku ini. Oke, jadi teman-teman kali ini aku bakalan membahas materi yang di FR-nya tahun lalu itu banyak juga soal-soal tentang normalisasi data. Jadi langsung aja di video kali ini aku akan bahas sedikit tentang materi normalisasi database tersebut, yaitu seperti database first normal form, second normal form, dan third normal form. Gimana caranya serta juga dengan contohnya. Ya oke teman-teman, sebelum itu kita harus tahu dulu nih, apa sih normalisasi itu? Jadi, normalisasi atau normalize merupakan salah satu cara pendekatan atau teknik yang akan digunakan dalam membangun suatu desain logic database relation dengan menerapkan sejumlah aturan dan kriteria standar. Selanjutnya, kita harus tahu tujuannya itu buat apa sih? Jadi, teman-teman, tujuan dari normalisasi itu adalah untuk menghasilkan struktur tabel yang normal dan baik. Kemudian, aturan-aturan normalisasi dinyatakan dalam istilah bentuk normal. Bentuk normal ini adalah suatu aturan yang dikenakan pada relasi atau tabel dalam database dan harus dipenuhi oleh relasi atau tabel tersebut pada level-level normalisasi. Suatu normalisasi dikatakan dalam bentuk normal tertentu jika memenuhi kondisi tertentu juga. Ya, adapun beberapa bentuk normalisasi diantaranya adalah bentuk tidak normal, unnormalized, bentuk normal pertama atau first normal form, bentuk normal kedua, second normal form, bentuk normal ketiga, third normal form, dan seterusnya. Masih banyak lagi ya. Ya, selanjutnya database seperti apa sih yang bisa dinormalisasi? Jadi teman-teman, tidak semua database itu bisa dinormalisasi. Hanya tipe relational database yang bisa dinormalisasi. Oke, jadi teman-teman, aku bakal jelasin ke kalian satu persatu bagaimana cara melakukan normalisasi database. Jadi untuk melakukan normalisasi database, kita harus mengidentifikasi data seperti apa yang akan disimpan. Sebagai contohnya, aku punya data dari penjualan. Aku ambil contoh data penjualan karena data ini yang paling umum di sekitar kita. Jadi kita akan mulai membahas tahapan normalisasi database. Oke, yang pertama itu ada bentuk tidak normal atau unnormalized. Bentuk tidak normal ini adalah kumpulan data yang direkam dan di sini tidak ada keharusan untuk mengikuti suatu format tertentu. Pada bentuk tidak normal terdapat repeating group atau pengulangan grup. Sehingga pada kondisi ini data yang menjadi permasalahan dalam melakukan manipulasi data atau insert, update, dan delete atau biasa disebut dengan anomali. Berikut ini contoh dari tabel database bentuk tidak normal atau unnormalized. Selanjutnya yang kedua itu ada first normal form atau normal pertama yang mensyaratkan beberapa kondisi dalam sebuah database. Di dalam relational database tidak diperkenankan adanya repeating group atau pengulangan grup karena dapat berdampak terjadinya anomali. Oleh karenanya, pada tahapan unnormalized akan menghasilkan bentuk normal tahap pertama, yaitu first normal form yang dapat didefinisikan sebagai suatu relasi atau tabel memenuhi normal pertama jika dan hanya jika setiap atribut dari relasi tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris atau record. Kemudian tiap field hanya satu pengertian, bukan merupakan kumpulan kata yang mempunyai arti ganda dan tidak ada set atribut yang berulang atau bernilai ganda. Nah, pada data tabel sebelumnya, data itu belum normal, sehingga harus diubah lagi ke dalam bentuk normal pertama dengan cara membuat baris berisi kolom jumlah yang sama
dan setiap kolom hanya mengandung satu nilai. Berikut ini tabel perubahannya. Jadi teman-teman, bentuk normalisasi pertama ini mempunyai ciri yaitu setiap data dibentuk file datar atau rata, flat file. Data ini dibentuk dalam satu record demi satu record dan nilai-nilai dari fill-fill berupa nilai yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Jadi intinya itu dari normalisasi yang pertama ini adalah tidak boleh ada grouping data ataupun duplikasi data. Oke, teman-teman bisa dipahami ya. Selanjutnya yang ketiga itu ada second normal form atau normal kedua. Oke, pada tahapan second normal form atau normal kedua ini mempunyai syarat yang tidak diperkenankan adanya partial functional dependency kepada primary key dalam sebuah tabel. Jadi dalam perancangan database relasional tidak diperkenankan partial functional dependency kepada primary key karena dapat berdampak terjadinya anomali. Oleh karenanya, tahapan normalisasi pertama akan menghasilkan bentuk normal kedua atau second normal form yang dapat didefinisikan sebagai suatu relasi memenuhi relasi kedua jika dan hanya jika relasi tersebut memenuhi normal pertama dan setiap atribut yang bukan kunci atau non-key bergantung secara fungsional terhadap kunci pertama atau primary key. Iya, dalam bentuk normal kedua ini mempunyai syarat yaitu bentuk data yang telah memenuhi kriteria bentuk normal pertama atau first normal form. Jadi bisa kita perhatikan pada tabel setelah dinormalisasi second NF atau second normal form, tabelnya terpecah menjadi dua. Oke, bisa kita perhatikan teman-teman ya. Itu tabelnya terpecah menjadi dua. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut kepada tahapan yang ketiga itu normalisasi third normal form. Dalam perancangan database relasional tidak diperkenankan adanya transitive dependency karena dapat berdampak terjadinya anomali. Oleh karenanya harus dilakukan normalisasi tahapan yang ketiga yaitu third normal form yang dapat didefinisikan sebagai suatu relasi memenuhi normal ketiga jika dan hanya jika relasi tersebut memenuhi normal kedua. Dan setiap atribut bukan kunci atau non-key tidak mempunyai transitive functional dependency kepada kunci utama atau primary key. Ya teman-teman, berikut bisa kalian lihat tabel perubahannya dari yang kedua ke yang ketiga ini. Dari gambar tabel tersebut dapat dilihat pada tahap normalisasi third normal form menghasilkan satu tabel baru lagi dari hasil pemecahan tabel transaksi, yaitu tabel detail barang yang isinya menampung barang-barang yang dibeli. Aku harap teman-teman bisa memahami apa yang udah sedikit aku jelasin tadi ya teman-teman. Jadi seperti itulah cara normalisasi database yang pertama, yang kedua, yang ketiga dalam contoh kasus normalisasi data penjualan. Semoga bisa dipahami dengan baik ya teman-teman. Kalau belum paham bisa kalian putar lagi videonya atau kalian bisa mencoba normalisasi database dengan contoh kasus yang lain untuk meningkatkan kemampuan kalian dalam membuat database yang optimal. Jadi yang bisa kita simpulin dalam pembahasan kali ini adalah tentang bagaimana melakukan normalisasi data beserta aturannya. Dan juga tujuan dari normalisasi adalah untuk menghasilkan struktur tabel yang normal dan baik. Normalisasi data itu berfungsi untuk meminimalisir redundansi data dan mencegah anomali, serta normalisasi dimulai dari tahapan tidak normal, bentuk normal pertama, bentuk normal kedua, bentuk normal ketiga, dan seterusnya sampai didapatkan struktur tabel yang normal.
Oke teman-teman, sekian dulu materi pembelajaran kali ini. Semoga dapat membantu kalian yang lagi giat-giatnya belajar buat SKB tahun ini. Atau mungkin kalian ingin aku bahas sesuatu yang lain, bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Jika kalian suka video semacam ini, jangan lupa di like, di subscribe juga kalau belum nyalain lonceng notifikasinya buat tahu next video lainnya. Sampai jumpa.